Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Trigonal, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan di masa pandemi sekarang ini ya. Saya akan membagikan salah satu kasus dari salah satu sahabat pengguna IPOS ya, di mana sahabat kita ini mengalami keanehan di dalam laporan keuangannya, yaitu beliau melihat di laporan keuangan neracanya itu nilai persediaannya itu minus gitu ya. Jadi ini merupakan keanehan, dia punya stok banyak tetapi persediaannya nilainya minus. Oke, sebelum kita buka lebih lanjut datanya ya, itu sahabat untuk mengecek permasalahan seperti ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah mengenai saldo awal perkiraan ya. Jadi di IPOS 5 ini ada setting saldo awal perkiraan. Di situ kadang ada ya pengguna yang belum men-setting saldo awal perkiraannya, sehingga jumlah sebelah kiri dan kanan ya, aktiva dan pasifanya itu belum seimbang. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, nanti buku besarnya yang akan ngefek ke neraca itu pasti akan salah. Kemudian yang kedua adalah ketika bergantian tahun ya. Jadi contoh ini 2021 ya. Jika ada sahabat pengguna IPOS yang memulai menggunakan IPOS sejak 2020 misalnya, maka pastikan sudah memproses tahunan yang untuk 2020 ya. Karena ketika tidak diproses tahunan, maka saldo awal Januarinya akan mulai dari nol lagi ya. Nah, bayangkan kalau saldo awal persediaan ataupun saldo awal yang lain itu mulai dari nol, maka ketika ada pengeluaran dia akan minus. Jadi pastikan cek dua hal ini ya, saldo awal perkiraan dan proses tahunan di tahun yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk kasus dari sahabat yang bermasalah ini, datanya maksudnya yang bermasalah ya, itu sudah kita coba untuk cek di saldo awal perkiraannya ya. Memang tadinya belum diisi ya, udah kita isi, udah disamakan, diproses, ternyata masih minus ya. Kemudian kita cek apakah sudah proses tahunan, ternyata belum, kita proses tahunan juga. Udah diproses tahunan ternyata masih minus juga. Nah, ini yang akan kita bongkar, kenapa udah proses tahunan, sudah setting saldo awal perkiraan tapi masih minus. Oke, kita akan lihat bagaimana di layarnya langsung. Ya, ini adalah tampilan dari data yang akan kita cek. Ini akan saya perlihatkan di laporan neraca ya. Di sini terlihat nilai persediaannya minus ya. Nah, ini yang aneh ya. Tadinya sebelum di setting saldo awal perkiraan dan proses tahunannya belum dilakukan, ini bahkan minusnya sampai 23 juta ya. Ini tinggal minusnya 10 juta sekian. Oke, ini kita akan cek kenapa persediaannya bisa minus ya. Itu antara lain yang perlu kita curigai adalah di laporan persediaan, laporan nilai dan mutasi item ya, akan kita lihat di sini ya. Coba kita mulai dari Januari, review ya. Di sini apakah, nah ini yang kita perlu curigai adalah yang di nilai paling kanan ini minus ya, 0 ya, yang nilainya 0, padahal ada stok akhirnya ya. Jadi misalnya yang 0, nah ini misalnya ya, ini ada stok akhir 4 tapi nilainya 0 ya. Kemudian coba kita lihat lagi ke bawah. Yang paling kanannya 0, adakah lagi? Terus nah, ini ada lagi, ada stoknya 1 tapi nilainya 0, ini juga, kemudian
Pokoknya kita harus curigai item-item yang nilainya 0 ya, ada stoknya tapi nilainya 0. Nah ini juga ya ada 27 nilainya 0. Oke, hal seperti ini nanti jika kalian mengalami masalah seperti ini, cek pada item-item yang seperti ini ya. Kita akan coba lihat ini loh salah satunya ya. Salah satunya ini itemnya 3 DRAM ya. 3 DRAM ini stok akhirnya 27 tapi nilainya 0. Kemudian pernah masuk ini ya, pernah ada masuk 47 nilainya juga 0 ya. Oke, 3 DRAM TGDR 27. Coba akan kita lihat TGDR 27 di kartu stoknya. TGDR 27 ya. Kita coba lihat kartu stoknya. Ini di bulan Februari saldo awal 27. Kita mau lihat selama setahun. Saldo awal 19. Kemudian ada penjualan, ada pembelian, ada pembelian ya. Ini kita coba lihat di pembeliannya dulu nih ya. Pembelian tanggal 9 bulan 1, transaksinya nomor 006 ini ya. Coba klik buka transaksi. Nah ini dia ya, TGDR 27 dibeli pada tanggal 9 bulan Januari. Ini harganya 0 ya. Nah, jadi ini yang berpengaruh kepada nilai persediaan ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa nilai persediaan yang muncul di laporan keuangan itu berdasarkan harga pokok yang diinput ketika barang tersebut masuk menjadi stoknya kita ya. Misalnya dari pembelian ini ya, pembelian kan barang masuk, ini nilai yang diinput pada saat pembelian itu yang akan berpengaruh ke nilai persediaan di laporan keuangan. Jadi bukan harga pokok yang kita tulis di master data ya. Master data itu selama belum ada mutasi ya, belum ada barang masuk, itu tidak akan berpengaruh ke nilai persediaan. Jadi yang real berpengaruh ke nilai persediaan adalah harga pada saat pembelian. Ini ternyata penyebabnya. Coba akan kita isi ya nilai persediaannya. Ini seharusnya nilainya berapa ini? Coba kita lihat di master data ya. Daftar item ini, oh memang di master datanya juga harga pokoknya masih 0. Oke, akan kita coba kasih nilai ya, kemudian nanti kita lihat lagi di laporan mutasi itemnya apakah akan berpengaruh ke sana ya. Oke, di sini kita edit aja ya. Ini sebenarnya nggak berpengaruh ya di harga pokok yang ada di sini. Biar mudah kita kasih angka yang bulat. Oh ini harga jualnya 40.000 ya, mungkin 30.000 lah ya. 30.000 harga pokok, simpan. Kemudian yang penting adalah kita akan mengubah nilai di pembeliannya ya. Di pembelian dibuka dari sini aja ya, ini nomor 6 kita buka, kemudian di harga ini kita kasih 30.000, simpan, yes. Oke, berhasil disimpan. Dia akan mengupdate transaksi yang berkaitan dengan item ini ya. Jadi penjualannya akan diupdate. Kemudian pembelian berikutnya ini nomor 8 juga kita akan periksa. TGDR ini 0 juga ya. Kita kasih 30.000. Simpan. Yes. Kita tunggu proses penyimpanannya. Oh,
Oke, dia update transaksi lagi, tutup. Kemudian yang berikutnya ini nomor 11, kita buka lagi, TGDR 27. Benar, nilainya 0 juga, kita ganti. Yes. Ya, ini ternyata item lain juga banyak yang masih nilainya 0 ya. Ini kita akan ngecek aja untuk satu item ini, nanti bagaimana pengaruhnya di laporan mutasi stok ya. Udah kita kasih, simpan. Ini pengaruhnya ke penjualannya banyak nih. Ada stok opnam juga. Oke, kita tutup. Kemudian sudah ya, pembelian, penjualan. Oke, sudah. Yang barang masuk sudah semuanya udah kita edit. Coba kita akan lihat di nilai dan mutasi item ya. Kita preview. Kita akan cari TGDR 27 ya, bisa pakai Ctrl F. TGDR 27. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada nilainya ya, yang tadinya nilainya 0 akan terisi di sini. Oke. Nah, ini harus dilakukan untuk semua item yang input pembeliannya masih 0 ya. Harus dibetulin semuanya, baru nanti nilai persediaannya akan berubah ya. Ini karena baru diubah salah satu item, mestinya di laporan keuangan sudah berubah, tapi tidak terlalu banyak ya, nilainya hanya 810.000 tadi ya. Kalau kita lihat lagi ya, ini tadi minusnya 10 juta, ini tinggal 9 juta ya. Itu harus diteruskan sampai selesai ya. Demikian juga kalau misalnya stoknya ternyata di saldo awal tahun ini itu sudah ada stoknya, itu berarti di tahun lalu ada barang masuk yang nilainya kemungkinan 0 juga. Itu harus dicek juga ya. Oke. Nah, sampai sekian sahabat Trigonal, mudah-mudahan ini membantu bagi para pengguna IPOS yang mengalami masalah yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk mengupload video-video tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.